Saat Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama diberitakan menginap di Ubud, Bali dalam rangka liburan bersama keluarganya, banyak orang termasuk media yang memprediksi mereka akan berkunjung ke Tegalalang. Sawah yang terletak di Desa Ceking, Kabupaten Gianyar ini memang menjadi salah satu lokasi wisata yang tersohor. Letaknya yang hanya 20 menit berkendara dari pusat Ubud menjadikan Tegalalang destinasi yang sering dikunjungi wisatawan, khususnya yang bermalam di Ubud. Namun ternyata alih-alih ke Tegalalang, Obama dan keluarga justru bertolak 40 km untuk mengunjungi sawah dengan subak. Subak ini adalah sistem irigasi tradisional Bali ya, di Jatiluwih, Kabupaten Tabanan. Ada tahu nggak terasering itu apa? Itu kayak tangga kan? Sawahnya kayak tangga. Kayak tangga itu. Tuh turun terus sampai ke bawah kan? Jadi meskipun di bukit begini tetap bisa bikin sawah. Sebenarnya apa sih perbedaan antara Jatiluwih dan Tegalalang? Nah, kalau Tegalalang yang ada di Ceking itu luasnya 6 hektar dan bagus kalau dilihat dari seberang jalan. Jadi ya baguslah kalau dijadiin objek berfoto gitu ya. Sedangkan di Jatiluwih ada lebih dari 600 hektar sawah dengan pemandangan yang sangat indah. Namun bukan hanya fisik yang menjadi keistimewaan sawah di Jatiluwih. Subak di Jatiluwih ini termasuk sebagai warisan budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Wisatawan datang ke Jatiluwih itu tidak hanya untuk menikmati pemandangan saja, tapi mereka ingin tahu juga apa itu subak. Organisasi yang ada itu seperti apa di sana, dan pendalaman tentang local wisdom atau kearifan lokal. Wisatawan yang ke Jatiluwih ingin experience tourism, bukan sekedar foto-foto saja. Subak Jatiluwih sendiri dimasukkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO, seperti tadi telah saya sampaikan, karena ada 4 unsur penting, yakni keaslian, estetika, varietas padi lokal yang ditanam, dan pelestarian ritual tradisional khas Bali yang masih bertahan hingga kini. Lebih lanjut, Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya 3, hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, dan karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti 3 penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi penerapannya di dalam sistem Subak ini seperti ini ya. Ada parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Kemudian pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072. Kata subak tersebut mengacu kepada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Subak bagi masyarakat Bali tidak hanya sekedar sistem irigasi loh, tetapi juga merupakan konsep kehidupan bagi rakyat Bali itu sendiri. Dalam pandangan rakyat Bali, subak adalah gambaran langsung dari filosofi Trihita Karana tersebut. Nah, sebagai suatu metode penataan hidup bersama, subak mampu bertahan selama lebih dari 1 abad karena masyarakatnya taat kepada tradisi leluhur. Pembagian air dilakukan secara adil dan merata. Segala masalah dibicarakan dan dipecahkan bersama. Bahkan penetapan waktu menanam dan penentuan jenis padi yang ditanam pun dilakukan bersama. Nah, sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran akan ditentukan sendiri oleh warga melalui upacara atau ritual yang dilaksanakan di pura. Harmonisasi kehidupan seperti inilah yang menjadi kunci utama lestarinya budaya subak di Pulau Dewata. Jadi implementasinya itu gini coy. Jika di suatu lokasi bidang sawah terdapat 2 atau lebih cakangan yang saling berdekatan,
maka ketinggian cakahan-cakahan tersebut adalah sama, sehingga kemudahan dan kelancaran air mengalir masuk ke sawah masing-masing petani itu sama. Tetapi perbedaan lebar lubang cakangan masih dapat ditoleransi yang disesuaikan dengan perbedaan luas bidang sawah garapan petani. Pembuatan, pemeliharaan, serta pengelolaan dari penggunaan fasilitas irigasi subak dilakukan bersama oleh anggota. Nah, di sini selain pemandangan yang indah, cozy dan cuaca yang sangat asri ya, sejuk, juga terdapat beberapa rumah makan atau kafe. Ada juga beberapa tempat tinggal atau hotel di situ ya. Seperti salah satunya ini adalah Cafe Buana Agung. Makanannya sih lumayan variatif ya, mulai dari makanan Indonesia khas Bali dan makanan barat juga. Tapi soal rasa sih biasa aja ya, menurut saya pribadi sih tidak ada yang spesial. Kemudian harganya kami pikir terlalu overpriced ya, terlalu mahal untuk rasa seperti itu. Sebagian besar wisatawan domestik yang ingin liburan ke Bali akan selalu tertarik mengunjungi pantai pasir putih, danau alami, tempat wisata air terjun, serta tempat wisata sawah terasering. Jaraknya misalkan dari Pantai Kute ya, menuju ke Jatiluwih ini akan memakan waktu sekitar 2 jam lah, dengan jarak tempuh kurang lebih 54 km. Nah, kalau dari tempat wisata di Ubud atau dari Ubud Monkey Forest misalkan, ke sawah terasering Jatiluwih ini akan menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, dengan jarak tempuh ya kurang lebih 40 km lah. Nah, kalau mau ke sini agak sulit memang karena tidak ada transportasi umum ya. Kita bisa rental sepeda motor misalkan, atau lebih baik lagi bisa rental mobil ya. Lokasi sawah terasering Jatiluwih ini berada di ketinggian sekitar 700 meter dari atas permukaan laut, sehingga tempatnya sejuk, pemandangan sawah, jalanan yang tidak ramai, dan berada di dataran tinggi membuat Jatiluwih ini merupakan salah satu destinasi wisata sepeda. Untuk memasuki area sawah terasering ini, kamu akan dikenakan biaya tiket masuk Jatiluwih Rice Terrace ya, sekitar 10.000 per orang ya. Namun kebetulan kami sampai ke daerah sini sudah maghrib dan tempat penjualan tiketnya sudah tutup, jadi kami masuk gratis. Lumayan ngirit juga. Waktu terbaik untuk datang ke sini adalah saat matahari baru terbit, belum begitu panas-panasnya, atau ketika ya seperti kami ini udah mendekati sunset ya. Jadi sudah adem sekali, apalagi lagi hujan rintik-rintik. Waduh, suasananya benar-benar cozy. Nah, kalau kita liburan ke daerah pesawahan, tentunya kita ingin melihat hamparan sawah hijau atau hamparan sawah yang sudah menguning ya. Panen raya di sawah terasering Jatiluwih ini biasanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu di awal Juni selama 2 minggu. Kemudian pada awal bulan Juli dan Agustus, petani akan mulai menanam padi. Nah, di awal Desember juga akan ada panen, dan awal Januari serta Februari akan dimulai lagi musim menanam padi.